Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Utami Putri dari Prodi Agroteknologi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari mata kuliah budidaya dan pengolahan hasil turunan kelapa, yaitu tentang strategi pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten Cianjur. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengembangan agribisnis kelapa. Kelapa merupakan komoditas strategis yang memiliki peranan sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Manfaat kelapa tidak saja terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar. Beberapa produk yang seperti kelapa segar, santan, tepung, kelapa kering, atau kelapa parut. Sifat yang demikian memberikan peluang ekonomi yang sangat strategis dalam melakukan pengembangan produk-produk tersebut. Pengembangan agribisnis pada subsistem sarana produksi. Subsistem usaha tani, pemasaran, pengolahan, dan penunjang merupakan subsistem yang krusial untuk dikembangkan secara optimal. Dalam upaya peningkatan pendapatan petani, nilai tambah serta memperdayakan petani dan kelembagaannya. Dukungan pemerintah pada kelima subsistem ini baik melalui dana Kabupaten Cianjur ataupun provinsi. Yang kedua, analisis pendapatan usaha kelapa. Salah satu ukuran penampilan usaha tani adalah ukuran pendapatan. Analisis pendapatan usaha tani menunjukkan struktur biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh dari usaha tani kelapa. Tujuan analisis pendapatan untuk menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha dan untuk menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Analisis biaya didasarkan pada unsur-unsur biaya yang betul-betul dibayarkan. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani kelapa adalah masyarakat sekitar. Kegiatan yang dikerjakan oleh tenaga kerja diantaranya membersihkan lahan dilakukan 2 atau 3 bulan sekali. Biaya panen serta proses angkut pada saat penelitian, tingkat upah membersihkan kebun yang berlaku adalah sebesar 25.000 per hektar. Yang mempunyai biaya bersih yang dikeluarkan oleh pemilik dengan sistem individu maupun borongan. Biaya panen sekitar 2 juta per pohon. Dan biaya angkut Rp250 per butir. Biaya sewa tidak dihitung. Yang ketiga, identitas faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis kelapa di Cianjur. Yang pertama, subsistem penyediaan sarana produksi. Subsistem penyediaan sarana produksi merupakan subsistem agribisnis yang terdiri dari atas bibit unggul, pupuk, pestisida, serta perkakas. Sarana produksi tersebut harus mempunyai sifat-sifat tertentu sehingga petani bisa dengan mudah dan percaya untuk menggunakan dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha taninya. Yang kedua, subsistem usaha tani, yaitu subsistem usaha tani mencakup kegiatan pembinaan dan pembangunan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Yang ketiga, subsistem pengolahan. Pengolahan hasil pertanian merupakan komponen ketiga dalam kegiatan agribisnis setelah komponen usaha tani. Kegiatan subsistem pengolahan tidak hanya terbatas pada aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, akan tapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat pengolahan lanjut sehingga produk kelapa memiliki nilai tambah. Yang keempat, subsistem pemasaran. Pasaran hasil yang dimaksud di sini termasuk pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Produk-produk kelapa bisa dalam bentuk mentah, olahan, maupun sebagai bahan baku industri. Yang kelima, subsistem penunjang. Subsistem penunjang merupakan salah satu subsistem yang penting dalam pengembangan agribisnis kelapa di Cianjur. Pengembangan jasa penunjang agribisnis memerlukan koordinasi dari setiap lembaga atau instansi terkait secara sinergi. Poin berikutnya, analisis faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis kelapa di Cianjur. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis kelapa di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis kelapa. Faktor pertama yang mempengaruhi pengembangan agribisnis kelapa di Cianjur
adalah subsistem usaha tani atau budaya. Usaha meliputi pemilihan lokasi, ketersediaan tenaga kerja, penggunaan bibit lokal, pemilihan teknologi budaya, kemampuan teknologi budaya, serta pemilihan pola usaha tani. Faktor kedua yang mempengaruhi pengembangan agribisnis kelapa adalah subsistem pemasaran. Pemasaran menentukan sejauh mana produk akan dijual dan mempunyai nilai tawar tinggi terhadap konsumen. Selanjutnya, strategi pengembangan. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan agribisnis kelapa adalah menentukan prioritas strategi serta peran lembaga atau instansi yang berperan untuk dalam strategi pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten Cianjur. Pola pengembangan agribisnis berkelapaan ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang poin terakhir, keunggulan, kelemahan, peluang, ancaman, dan strategi dan kebijakan dalam agribisnis kelapa di Kabupaten Cianjur. Yang pertama, keunggulan. Keunggulan yang dimiliki terhadap pada variabel rasa alami produk, lokasi perusahaan dan pemasaran, harga nata de coco yang terjangkau. Kelapa sebagai komoditas pasar terbuka merupakan keunggulan dalam pemasaran, begitu juga pangsa pasar kelapa Indonesia yang besar di dunia serta jaringan pada semua negara pengimpor produk kelapa. Pembelajaran dalam mengenal organisasi yang diperoleh dalam kelembagaan kelompok tani adalah keunggulan. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan yang dihadapi di Kabupaten Cianjur saat ini adalah masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bersertifikat, masih rendahnya kapasitas petani dalam pengelolaan komoditas secara baik dan benar. Yang ketiga, peluang. Peluang yang ada adalah kemajuan teknologi, produksi, informasi, dan komunikasi. Kebijakan di Sprindek Kabupaten Cianjur, ketersediaan bahan baku, serta masih terbukanya pasar untuk nata de coco. Selanjutnya, ancaman. Rendahnya produktivitas, tingginya harga pupuk dan obat-obatan, serta terlambatnya berkembang industri, alat dan mesin merupakan ancaman, dan juga adanya kenaikan pangsa pasar ekspor kelapa negara-negara pesaing seperti Filipina. Tentunya ini merupakan ancaman bagi Indonesia maupun di Kabupaten Cianjur. Yang terakhir, strategi dan kebijakan. Strategi pengembangan agribisnis kelapa adalah menentukan prioritas strategi serta peran lembaga atau instansi yang berperan utama dalam strategi pengembangan agribisnis kelapa di Cianjur. Pola pengembangan agribisnis kelapa ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Maka strategi pengembangan yang diterapkan dapat melibatkan besar-besaran peran serta masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.